moderator Christopher untuk menyampaikan beberapa materi tentang peluang usaha di Between ini. Nanti akan disampaikan oleh presenter kita Bapak Saiful Bakri yang ada tempat tinggal di Jakarta, dengan pengalaman beliau yang seorang motivator, seorang presenter yang sudah berpengalaman, akan menyampaikan beberapa pesan, beberapa peluang kepada teman-teman yang mungkin saya yakin percaya kita teman-teman ada di Zoom di malam hari ini sudah sedikit banyak paham tentang Between ini. Tetapi ada mungkin teman-teman memang yang mungkin masih banyak untuk cari info, cari tahu, bahkan lebih dalam lagi, ingin lebih meyakinkan. Nah, di sini kita akan membahas dan kita akan belajar bersama-sama yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful, bagaimana peluang wirausaha itu yang sebenarnya di bisnis digital di zaman sekarang ini. Banyak ya tawaran-tawaran, banyak yang mungkin kita temukan, tetapi untuk mencari yang benar-benar bisa membuat jaminan dalam kehidupan kita untuk bisa benar-benar supaya kita mendapat suatu usaha atau suatu penghasilan yang benar-benar bisa bertahan, itu dari satu mungkin itu hanya 1 atau 2 atau mungkin 1/10 ya dari sekian banyak yang ada. Makanya di malam hari ini teman-teman masih banyak mungkin yang masih meragukan akan Between ini, masih meragukan akan project owner yang ada di dalamnya. Mungkin teman-teman masih mengatakan sama saja dengan yang terdahulu. Makanya kita akan membedah lebih dalam lagi. Kita akan membuka mindset teman-teman, pemikiran teman-teman, bahwa kegagalan itu bukan akhir, tapi kegagalan itu adalah suatu langkah awal untuk sukses. Karena kalau tidak ada pengalaman kegagalan, maka tidak akan ada kesuksesan itu sendiri. Oke, tidak panjang lebar lagi, kita akan sambut para pemateri kita, presenter kita di malam hari ini. Saiful, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, luar biasa. Saya ketemu dulu untuk moderator kita malam hari ini, Pak Kris dari Kalimantan Timur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, adalah pada desa aja. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul. Ya, Suara saya jelas kan? Ya. Jelas banget, jelas. Jelas, Pak. Silakan lanjut. Ya, ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk bisa menghadiri sesi Zoom, ya, presentasi yang memang diadakan setiap hari. Tujuannya adalah untuk banyak mengedukasi setiap orang, utamanya mengenai dari edukasi tentang proyek-proyek. Nah, di saat ini memang yang kita kerjakan adalah proyek Between, ya, Bapak dan Ibu semua. Dan Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang sudah mau meluangkan waktunya, kuotanya dan juga kehadirannya. Nah, insya Allah bagi Bapak dan Ibu yang bisa hadir pada malam hari ini, dari kehidupan ekonominya yang belum baik bisa menjadi baik, yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tentunya ada pepatah tak kenal maka harus berkenalan, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Bahri, saya tinggal di Jakarta. Bapak dan Ibu bisa panggil saya dengan sebutan Bang Sai, ya. Yang paling penting jangan bilang saya ini bonsai, karena saya bukan tanaman, saya masih manusia, Bapak dan Ibu. Nah, apalagi bilang saya ini bangsat, Bapak dan Ibu. Nah, jangan, ya. Artinya saya ini masih pria baik-baik, bukan bangsat. Nah, terlebihnya lagi, Bapak dan Ibu sebut saya ini bangkai, ya. Saya masih hidup, Bapak dan Ibu belum mati jadi bangkai, ya. Jadi cukup panggil saya dengan sebutan Bang Sai. Nah, artinya puja dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, dan artinya juga kita merasa sangat bersyukur adanya Between ini. Tentunya kita merasa terima kasih kepada owner Datuk Sri Niki
Dan juga pastinya kita ucapkan terima kasih juga kepada founder HyperX yang bagaimana menjadi support system untuk edukasi, untuk tujuannya mencerdaskan banyak orang masyarakat, khususnya anggota komunitas yang ada di Indonesia ini. Supaya kenapa? Supaya tidak lagi mereka itu terjebak pada bisnis-bisnis yang merugikan, ya. Jadi pada dasarnya kita ucapkan terima kasih, artinya ada support system di between ini HyperX. Nah, tak lupa kami juga ucapkan rasa terima kasih kepada jajaran core leader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang bagaimana menjadi support system yang saling mendukung, sehingga setiap harinya berjalan acara Zoom presentasi ini. Dan tak lupa, Pak, selamat dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu hadir, yang selalu meluangkan waktunya juga untuk hadir pada Zoom malam hari ini. Tentunya saya bukannya ingin menggurui siapapun, karena saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang yang hebat, luar biasa. Tentunya Bapak dan Ibu, kita saling sharing, kita saling belajar terus-menerus, supaya apa? Supaya kita menambah pengetahuan dan wawasan. Sepakat ya? Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ya mohon maaf, yuk kita sama-sama kosongkan gelas kita. Lepas dulu jubah kebesaran kita. Karena kenapa? Supaya apa yang disampaikan ini bisa benar-benar disimak dan bermanfaat bagi kita semuanya pastinya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi Pak Kris sudah membuka sebuah mukodima, artinya membahas soal proyek-proyek. Nah, saya sangat yakin, kami begitu yakin bahwa Bapak dan Ibu itu pasti setiap orangnya memiliki sebuah impian. Benar ya, Bapak dan Ibu ya? Nah, cuman sampai sejauh ini, artinya Bapak dan Ibu belum tentu bisa untuk mewujudkan impiannya, karena banyak faktor. Nah, bisa jadi karena memang saat ini udah dampak global ekonomi, krisis ekonomi ya, itu dampaknya sangat terasa sekali. Belum lagi yang namanya inflasi, beban kenaikan biaya hidup setiap tahunnya itu. Nah, ditambah lagi dengan kebijakan peraturan dari pemerintah pastinya yang soal pajak ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu menerima atau bahkan mendapatkan sebuah tawaran berbentuk iming-iming atau bahkan menambah penghasilan hanya cukup uangnya yang bekerja lah dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu tidak mendalami lagi, tidak memahami lagi, langsung mengambil sebuah keputusan bagaimana bisa menambah sumber penghasilannya. Nah, karena tidak tahu, karena kurang pemahaman, akhirnya kita terjebak pada bisnis-bisnis yang salah. Nah, akhirnya bukannya kita untung, malah kita rugi, ya. Bukannya artinya kita hidupnya menjadi baik, justru malah semakin terpuruk. Bahkan banyak dari kita mungkin terjebak masalah hutang piutang, pinjol dan lain sebagainya. Bahkan lebih ekstrimnya, bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya daripada itu, hadirnya Bitwin ini dan adanya support system HyperX ini, kita mempunyai visi dan misi untuk bagaimana mencerdaskan setiap orang agar tidak lagi terjebak yang namanya pada bisnis-bisnis scam dan bisnis-bisnis yang merugikan, ya. Baik Bapak dan Ibu, tanpa panjang lebar, kalau kepanjangan kasihan ibu-ibunya, kalau kelebaran kasihan bapak-bapaknya. Mohon izinkan saya untuk berbagi sharing yang sangat bermanfaat ini. Artinya, bentar ya, saya siapkan dulu untuk perlengkapannya. Bisa kelihatan jelas nggak Bapak dan Ibu? Ya, jelas Pak Saiful. Enggak jelas. Oke, ya. Enggak jelas. Saya mau tahu kira-kira Bapak dan Ibu masih fokus menyimak kah? Kalau memang masih fokus menyimak, tolong ketikkan di kolom obrolan angka 1. Menyimak. Ya, tolong tuliskan di kolom obrolan dengan angka 1. Ya, pastinya Bapak dan Ibu, kita harus memakai sebuah logika. Dan di sini, mohon maaf ya tulisan saya, kalau misalkan nantinya agak jelek, itu mohon dimaklumi, karena saya bukan seorang guru ya. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa kebaca sama Bapak dan Ibu.
Baik, Bapak dan Ibu, bisa kelihatan nggak kira-kira? Jadi artinya ada logika. Logika artinya anti scam dan rawan scam. Ya, kita harus bisa mengindikasikan ciri-cirinya seperti apa. Nah, kalau misalkan logika yang anti scam, itu basicnya adalah wirausaha, Bapak dan Ibu. Karena kita tahu yang namanya wirausaha secara konvensional saja itu artinya terus bertahan, ya kan, terjadinya pengelolaan keuangan. Itu konsep dari wirausaha. Nah, lawan dari wirausaha itu adalah distribusi, Bapak dan Ibu. Nah, sesuai dengan artinya namanya, nah yang namanya wirausaha itu adalah hukum kelipatan, ya. Jadi artinya targetnya itu adalah target kelipatan, target perkalian lah ya. Maaf kok tidak kelihatan. Agak diberdirikan dulu. Ditempel di dinding. Ditempel di dinding aja buat tidak kebaca, tidak kelihatan itu. Oke, nanti gampang saya diri nanti itu ya. Kalau misalkan tempel di dinding malah nanti suara saya nggak kedengeran. Ya. Nah, intinya konsep wirausaha adalah target perkalian. Nah, konsep dari distribusi sendiri itu artinya target selisih, ya. Atau bagi hasil. Ini adalah sebuah rumusannya. Nah, wirausaha juga artinya di sini ada namanya penggerak. Karena memang bagi orang-orang yang berwirausaha, pengusaha itu adalah seorang yang penggerak. Beda seperti distribusi. Distribusi ini adalah pengguna. Orang dibilang nggak kelihatan, Pak, itu, Pak. Ya. Oke. Saya giniin aja lah gitu ya. Ya, anaknya. Itu lumayan kelihatan, Pak. Ya. Oke. Sampai di sini bisa paham ya? Yang penting tambah. Ya, jadi intinya kalau kita hanya mendefinisikan ciri-ciri anti scam dan yang rawan scam, kita harus tahu dulu basic di awalnya. Basic di awalnya adalah wirausaha versus dari distribusi. Yang dimana konsep wirausaha itu adalah target perkalian, ya. Nah, kalau misalkan wirausaha juga artinya menjadi penggerak. Beda dengan distribusi. Distribusi itu adalah target selisih atau bagi hasil. Nah, ini biasanya para pengguna yang menggunakannya. Nah, between ini Bapak dan Ibu itu basicnya adalah wirausaha. Ya, jadi harus paham dulu between itu basicnya project itu apa sih? Projectnya adalah project wirausaha. Nah, kalau distribusi pada umumnya, ini umumnya ya. Kira-kira yang pada umumnya yang Bapak Ibu temukan, ya kan, itu seperti apa sih kalau misalkan jalur distribusi? Nah, contoh misalkan kayak adanya bisnis, ya. Nah, terus trading atau perdagangan, ya, atau sistem yang memakai konsep ROI. Apa sih ROI? Return of Investment, ya, atau bisa disebut kayak misalkan pembagian hasil, ya. Nah, ada juga yang namanya staking, penyimpanan. Ya. Nah, terus ada juga yang namanya jualan. Ini sama juga sih sebenarnya seperti trading, perdagangan kan. Nah, inilah basic-basicnya pada jalur distribusi, ya. Pada jalur distribusi itu adalah ciri-ciri seperti ini. Nah, kalau misalkan konsep wirausaha itu artinya mulai dari pertambangan, terus ada juga produksi, ada pertanian, ada peternakan. Nah, ini adalah basic dari wirausaha, ya. Jadi di sini kita versus, ya. Biar paham dulu Bapak dan Ibu. Jadi intinya mana yang artinya wirausaha dan mana yang
benar-benar distribusi. Nah, kita tahu artinya setiap jenis usaha apapun ya harus memiliki cadangan dana supaya apa? Untuk backup. Nah, makanya kalau misalkan dalam dunia kripto atau mungkin currency ini saya kasih ilustrasi analogi dulu ya yang bakalan bisa buat Bapak dan Ibu mengerti. Intinya kalau dalam dunia yang namanya jalur-jalur kripto itu artinya wajib adanya pool. Ya, backupan. Jadi contoh misalkan Bapak dan Ibu punya bisnis ya kan, atau semacam kayak perdagangan, jualan. Nah itu tentunya harus ada dana yang bisa jadi backupan dan itu liquid sifatnya, mudah untuk kan. Tujuannya supaya bisnisnya terus berjalan ya kan. Nah artinya yang melakukan staking atau ROI itu tetap bisa berputar sampai liquidity pool-nya itu habis gitu kan. Nah makanya kalau dalam dunia blockchain itu disebutnya liquidity pool itu adalah cadangannya ya. Nah berbeda dengan konsep wirausaha pada umumnya, artinya wirausaha ini nggak wajib jadi tanpa liquidity pool. Contoh misalkan ya, Bapak dan Ibu misalkan pertanian ya. Bapak dan Ibu misalkan petani gandum. Nah, petani gandum ketika Bapak dan Ibu ingin menjual hasil gandum, itu artinya bisa jual kapanpun tanpa harus adanya dana cadangan yang ada, karena tinggal jual aja ke pabrik ya, pabrik gandum. Nah, dari pabrik gandum itu kan artinya kan nanti kan ada jalur distribusi untuk disalurkan buat ke pedagang besar ya kan, dari pedagang besar ke grosir, terus ke eceran, nah baru ke pedagang-pedagang kecil gitu kan. Nah itu pastinya harus ada liquidity pool-nya gitu kan. Jadi sampai di sini Bapak dan Ibu harus paham tentang perbedaan antara basic wirausaha dan basic distribusi gitu. Jadi kalau misalkan yang basicnya wirausaha itu tanpa harus ada liquidity pool, itu memang udah bisa langsung jual-jual aja gitu kan. Nah lalu artinya Bapak dan Ibu, di sini juga kalau konsep wirausaha itu ada namanya project owner. Ini pengembangan ya, pengembangan dari wirausaha. Nah, sedangkan kalau untuk di jalur distribusi ini disebutnya sebuah ekosistem. Seperti yang tadi saya katakan, contoh misalkan dari petani gandum ya, dia artinya menjual ke pabrik ya. Nah, ke pabrik gandum untuk dijadikan misalkan nanti roti ya kan, atau bahkan tepungnya itu nanti pasti memerlukan ekosistemnya. Ekosistemnya seperti apa? Ya disalurkan lagi ke para pedagang-pedagang grosiran besar gitu kan, dari pedagang grosiran besar ke pedagang grosiran kecil. Nah, itu merupakan ekosistemnya. Nah, sedangkan kalau untuk artinya wirausaha, pengembangannya adalah project owner ya. Nah, dari project owner ini artinya di sini pun itu konsep wirausaha itu blockchain sendiri. Ini saya masih pakai bahasa kripto ya, karena berhubungan dengan memang kita kan basic yang Bitcoin ini kan kripto ya. Nah, tapi nanti saya akan analogikan apa sih blockchain itu kan. Nah, di sini ekosistem di distribusi itu artinya smart contract. Jaringan ya. Jadi kalau misalkan contoh dari jalur ekosistem ya, dari pabrik ke pedagang besar, itu kan artinya ada kerjasama bisnis ya kan, ada kerjasama antara yang satu dengan yang lain, pihak yang lainnya. Nah, dibutuhkan yang namanya sebuah perjanjian gitu, supaya apa? Supaya pengikat. Nah, kalau dalam dunia blockchain itu disebutnya dengan smart contract ya. Jadi Bapak dan Ibu, analogi simpelnya adalah ketika di dunia konvensional biasa itu pasti ada perjanjian antara kedua belah pihak
gitu kan. Nah, makanya itu disebutnya kalau di dunia blockchain itu adalah smart kontraknya, ya. Supaya kenapa? Supaya ada perjanjian keterikatan. Nah, kalau misalkan di wirausaha, ini blockchain ini seperti gudang petani ini sendiri. Dia mempunyai artinya wadahnya sendiri. Nah, tentu saja tidak memerlukan yang namanya perjanjian gitu kan. Perjanjian yang artinya pengikat antara satu dengan yang lainnya, karena dia memiliki gudangnya sendiri. Nah, kalau dalam dunia basic crypto itu artinya blockchain-nya milik sendiri, ya. Nah, seperti di Bitwin ini, artinya Bapak dan Ibu, ini konsepnya pertama, dimulai dari penambangan. Bapak dan Ibu beli mesin, ya kan, sewa mesin, entah itu kontraknya yang artinya 100 hari, 500 hari, terus juga 2000 ya kan, yang 1000 hari, dan juga yang 5000 sampai 2000 hari, itu melakukan penambangan. Produksi hariannya ada, ya kan, terbatas saat ini distribusinya itu 75.000. Nah, itu di tahun pertama. Nanti di tahun kedua, Bapak dan Ibu, 75.000 itu akan 50%-nya. Di tahun ketiga dikurangi lagi. Di tahun keempat dikurangi lagi sampai tahun ke-6. Dan habis ditambang semuanya di tahun ke-6. Ya. Jadi artinya di sini tanpa harus adanya liquidity pool, dan di sini pengembangannya adalah project owner. Sebentar lagi Bapak dan Ibu, Bitwin ini akan mempunyai project owner-nya sendiri, gitu kan? Di project owner yang artinya pertama kali akan di-launchingkan, bisa jadi dalam minggu-minggu ini Bapak dan Ibu, ya. Gitu. Nah, nanti setelah project owner yang nanti yang pertama kali itu launching, akan banyak project-project owner yang lainnya yang akan bermunculan lagi, gitu. Jadi seperti rich farming, gitu kan. Nah, dan lain sebagainya, kayak Wincard, itu termasuk kayak project owner juga, ya. Dan ini artinya dia mempunyai blockchain sendiri, Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita paham, oh ternyata Bitwin ini bukannya artinya wirausaha yang abal-abal, gitu kan. Ini wirausaha digital, exchanger, ya, karena ketika dia udah mempunyai blockchain sendiri, di sini artinya dia membuat yang namanya exchanger. Nah, exchanger itu apa sih Bapak dan Ibu? Exchanger itu adalah tempat jual beli, ya, seperti pasarnya lah, wadahnya, gitu. Jadi exchanger itu adalah tempat jual beli aset kripto. Jadi aset kripto apapun itu nantinya bisa diperjualbelikan di exchanger-nya ini. Nah, Bitwin ini karena dia udah punya blockchain sendiri, makanya dia membuat exchanger, ya. Nah, kalau misalkan yang artinya distribusi, ini kebanyakan cenderungnya investor atau member. Ya. Jadi bisa di Bapak dan Ibu, kalau misalkan artinya project basicnya wirausaha dengan distribusi, intinya itu sangat berbeda jauh sekali. Nah, kita tahu yang namanya pengusaha adalah ekonomi, Bapak dan Ibu. Gitu. Sepakat ya? Seorang pengusaha itu adalah penguasa ekonomi. Nah, ketika kita sudah paham mengenai perbedaan ini, kira-kira Bapak dan Ibu, selama ini Bapak dan Ibu memulai untuk mendapatkan penghasilannya itu dari mana, gitu? Dari ruang yang mana? Dari ruang yang usahakah atau dari ruang yang distribusi, gitu? Jadi pada dasarnya, kalau misalkan Bapak dan Ibu menjadi wirausaha, nah seperti di Bitwin ini, Bapak dan Ibu, Bitwin ini kita memang project basic projectnya ini adalah project wirausaha, gitu. Jadi kenapa ini disebut dengan anti scam? Karena memang basicnya adalah wirausaha. Nah, beda artinya yang rawan scam, kebanyakan ini adalah distribusi yang hanya manfaatkan target selisih bagi hasil, ya kan? Nah, ciri-cirinya yang kayak ROI, staking, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, kalau untuk Bitwin sendiri, kita mempunyai supply koin itu sebanyak 77 juta, Bapak dan Ibu, ya. Jadi artinya supply ini akan habis ditambang selama 6 tahun. Nah, setiap hari 75.000 yang didistribusikan pada tahun pertama itu pun terbagi. 60% itu untuk para penambang, 30%-nya untuk para penggerak sebagai artinya hadiah akan para penggerak ini. Nah, 10%-nya hanya apresiasi prestasi bagi mereka yang naik peringkat, gitu. Jadi dari 75.000, 45.000-nya itu
dialokasikan kepada para penambang global gitu kan, nanti ada di dashboardnya juga, dan 22.500-nya itu untuk para penggerak, ada rumusnya juga, dan juga artinya 10%-nya untuk mereka yang mencapai prestasi gitu, diberikan apresiasinya alokasi 10%. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini penjelasan saya sangat simpel aja. Jadi nanti kita bisa lanjutkan untuk melakukan tanya jawab Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi, lebih tuntas lagi. Ketika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu, jangan sungkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk mulai mengubah mindset kita. Kita mulai bisa menganalisa mana proyek yang bisa bersifat jangka panjang, mana proyek yang nantinya cuma hype, FOMO, ya kan, dan itu ujung-ujungnya sangat rawan dengan scam, gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ingin mendapatkan sumber penghasilan tambahan, ya kan, nah kita malah terjebak yang namanya kerugian dari bisnis proyek-proyek yang rawan scam, gitu. Makanya ketika kita udah tahu dulu basicnya, ciri-cirinya, insya Allah nanti Bapak dan Ibu ke depannya nggak akan bisa terkenal lagi dengan proyek-proyek yang bisa merugikan Bapak dan Ibu, ya. Dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah penyampaian, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang belum sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Pak Kris, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiful. Kita sudah membawakan penyampaian materi di malam hari ini. Yakin percaya teman-teman bisa paham. Nanti kita akan membuka untuk ruang bertanya buat teman-teman. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum paham, atau ada hal yang ingin diperjelas lagi. Teman-teman silakan bisa mungkin raise hand, atau kalau tidak ada raise hand langsung bertanya saja. Silakan, saya buka untuk ruang untuk bertanya di malam hari ini. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak. Silakan Pak. Ya, ini ada teman yang mau kemarin menanyakan tentang masalah smart contract. Jujur saya nggak bisa menjelaskan. Makanya saya konsultasi dengan core leader saya. Dia bilang nanti tanyakan aja di Zoom satu kali biar teman-teman yang lain itu bisa mendengar dan sekaligus mewakili mereka yang nggak mengerti tentang smart contract begitu. Jadi kalau untuk urusan distribusi dengan apa tadi satunya dengan wirausaha, saya sudah paham. Jadi sekalian ada teman yang menanyakan masalah smart contract tadi itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Silakan Pak Saiful. Maaf, dengan Bapak siapa dan dari kota mana? Saya Pak Kliwon dari Palu Pak. Oke Pak Kliwon ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, artinya smart contract itu di konvensional itu ibaratnya kayak semacam perjanjian gitu kan. Makanya di jalur blockchain itu smart contract itu artinya kayak kontrak menggunakan kode blockchain ya. Nah kenapa di Bitwin ini artinya tidak memerlukan smart contract? Karena dia mempunyai blockchain sendiri gitu kan. Justru artinya berdiri di blockchain-nya jaringan sendiri. Justru nanti ketika nanti banyak ekosistem yang bermunculan ya kan, itu nanti menggunakan gas fee-nya itu adalah coin win gitu. Jadi ketika nantinya juga udah mulai publish, nah ketika sudah mulai ya suara saya bisa kedengaran Pak? Iya halo? Iya Pak, tercampur dengan suara di luar. Ya. Mohon diulangi Pak. Oke. Ya, jadi artinya kan sudah saya jelaskan artinya smart contract itu artinya diperlukan bagi itu adanya di jalur distribusi. Contoh misalkan ya kan dia tidak mempunyai blockchain sendiri gitu kan. Tentunya dia harus mempunyai smart contract. Tapi ketika ini mempunyai blockchain sendiri, nah itu tidak memerlukan yang namanya smart contract gitu. Jadi artinya Bitwin ini mempunyai blockchain-nya sendiri. Nah dan dia nantinya akan membuat sebuah exchanger, tentunya
artinya ekosistem yang ada itu memakai gas fee-nya Win gitu. Jadi kalau untuk saat ini harga Win ini kan masih $5 ya Pak. Nah kenapa? Karena banyak ekosistem ini belum berjalan gitu kan, belum launching. Yang baru nantinya akan pertama kali itu diluncurkan nanti dalam minggu ini, itu ada project owner yang pertama, nanti akan secara bertahap banyak ekosistem yang lainnya, dan semuanya itu nanti memakainya Win gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau misalkan analogi, kalau dalam hal konvensional smart contract itu seperti perjanjian gitu kan. Nah, tapi ketika di sini mempunyai gudang sendiri, nah itu tidak perlu. Jadi seperti itu Pak. Saya bisa Kira-kira bisa dipahami? saya bisa Oke, menambah sedikit. boleh tambahkan? Boleh Ya, Pak Bambang saya tambahkan. menambah sedikit. Jadi logikanya sederhana. Yang namanya kontrak itu pasti dengan pihak kedua. Kontrak itu berarti pihak satu dan pihak kedua melakukan perjanjian. Nah, mengapa ada muncul kata smart gitu ya? Ini perjanjian dengan kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan teknologi. Teknologinya apa? Blockchain. Jadi sekali lagi teman-teman biar gampang memahaminya kepada kawan yang bertanya tentang smart kontraknya kok tidak ada. Yang jawab saja, Bitwin memang belum kerjasama dengan pihak manapun. Begitu Pak Kliwon. Oke, terima kasih Pak. Jelas banget pokoknya. Paling ganteng pokoknya Pak Bambang sak keluarga. Atur suwun. Iya, oke Pak Kliwon. Saya tambahkan sedikit Pak. Gini ya. Biasa teman-teman sering nanyakan tentang smart contract itu, teman-teman yang biasa main di kripto atau di token itu yang di jaringan BSC kan. Sebenarnya kan tujuan smart contract itu ketika kita main token di BSC itu tujuannya untuk kita mengetahui supply-nya, ya kan, pemegangnya di situ. Kalau kita masukkan ke BSC scan smart contract itu kan kebaca semua. Berapa holdernya, alamat walletnya, siapa pemegang terbanyak tokennya. Nah itu kan tujuannya. Makanya ada beberapa juga yang bertanya ke saya, Pak, smart contract Win mana? Saya tanya kan, saya tanya balik, tujuannya buat apa? Ya kan, karena kan Win ini berdiri di blockchain sendiri. Oh, mau cek Pak supply-nya. Mau ceknya di mana? Aku tanya. Lo biasa kita ngecek kan di BSC scan. Nah, begitu kan jawabannya. Nah, memang teman-teman memang terkadang masih yang itu tujuannya mereka itu ingin ngecek. Oh, jangan-jangan token ini sebagian besar atau 90% dipegang oleh developernya. Kan kalau pakai smart contract itu bisa kebaca. Paling atas kita bisa tahu, oh, wallet ini pemegang ini itu banyak betul. Wallet ini pemegangnya kedua, ketiga, dan begitu kan. Makanya kalau Win kan terkadang saya langsung kasih Win scan. Nah, koin berbeda Pak. Nah, begitulah karena ini kan punya blockchain sendiri. Makanya teman-teman itu terkadang kalau mau tujuan untuk nanya smart contract, terkadang saya bukan atau gimana ya, tujuan saya menanya buat apa kontraknya. Kan itu karena bisa bermain atau bisa mengikuti project-project yang dari itu yang dari BNB gitu. Itu aja Pak. Silakan untuk penanya berikutnya. Bang Ema. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Yunat dari Jawa Timur Pak, Banyuwangi. Ya. Gini, ini terkait wallet Bitwin saya. Kan sudah install yang terbaru 2.0.5. Terus sudah saya install, habis itu sudah masuk seperti biasa. Tapi giliran mau mengkonekkan browsernya itu nggak bisa ya Pak. Kenapa ya? Pasti nanti muncul tulisan yang masukkan email sama kode itu. Kalau saya lihat di YouTube kan atau panduan dari Upland itu sekali klik di browser itu langsung masuk ke walletnya. Sedangkan punya saya sudah beberapa kali ini sudah uninstall, ganti lagi yang baru, sama aja hasilnya tetap nihil. Mungkin ada kekeliruan di mana ya? Bisa dibantu? Silakan Pak Saiful. Ya, Bapak bantu Pak. Atau saya bantu? Iya.
Begini ya, ini pengalaman saya. Kemarin saya waktu pakai versi pertamanya itu lancar. Setelah update di versi 2 lancar. Nah, di HP saya yang satu, begitu update yang versi ketiganya itu dia begitu. Dia otomatis biasa kita update dia langsung masuk ke alamat ke yang halaman depan. Nah, ini dia minta masukin frase lagi. Jadi kayak kita daftar. Habis itu aku hapus. Jadi aku pakai yang versi 2. Nah, aku juga nggak tahu ya, di beberapa handphone atau di beberapa perangkat yang versi 3 ini ada yang blank, ada yang dia balik lagi dari awal sampai diminta buat frase baru, tapi ada yang lancar-lancar aja, Pak, begitu. Jadi tergantung, mungkin ya, ini ya kemungkinan. Ini kan dari pengalaman, karena saya pakai beberapa handphone yang satu versi 3-nya lancar, handphone yang satu tidak mendukung. Dia minta balik dari awal. Begitu saya masukkan yang frase lama itu untuk buat paspornya itu susah. Nah, habis itu ku hapus, ku pakai yang versi 2, kan aku masih simpan aplikasi versi 2-nya. Itu lancar. Jadi ini saran saya, kalau masih ada yang versi 2, coba pakai yang versi 2. Sampai mungkin kita tunggu mungkin update terbaru nanti ya. Tapi berarti lain ada yang bagus ada lancar aja di versi 3. Berarti ini masalah teknis dari aplikasinya ya, Pak. Soalnya di HP saya mulai yang versi pertama sampai yang terbaru ini, nggak tahu versi 3 atau 2 ini, itu tetap nggak bisa pakai HP 1 ini dari awal. Gitu. Kalau itu mungkin perangkatnya. Nah, di handphone kita juga kan itu ada pengaturan kan yang di Google Play itu, usahakan matikan yang di Play Protect itu. Ada juga di pengaturan handphone kita, ada juga yang mengizinkan perangkat yang aplikasi yang tidak diketahui atau tidak dikenal. Jadi itu diizinkan. Kalau yang itu atau juga memang diizinkan semua ya, Pak? Safety-nya enggak. Gimana? Kalau yang untuk masalah safety-nya atau masalah diizinkan itu sudah lolos semua. Cuman giliran masuk yang di browsernya itu pasti nggak bisa, wes. Kayak gitu. Itu dari versi awal nggak bisa kah? Ya, mulai dari awal sampai yang versi terbaru ini tetap nggak bisa, sama aja. Bisa saya bantu, Pak? Ya, silakan. Boleh. Kasus Bapak saya sama dengan yang saya alami tadi siang. Ya, habis diinstal kan masuk di web 3-nya ya kan? Ya. Tertulis mencari, kasih masuk alamat bitnext.io ya. Nah, terus mau klik temukan tidak ada kan? Kalau sudah klik temukan itu ada, Pak, kan habis ada tanda tangan atau habis itu. Nah, selesai klik tanda tangan itu baru nggak bisa kayak gitu. Muncul tulisan masukkan email dan captcha atau kode. Oh, gitu. Kalau baru begitu salah import wallet itu. Salah wallet itu. Kalau walletnya salah wallet benar, Pak. Soalnya di token pocket saya itu cuma 1 doang itu aja, dan frasa sandinya sudah saya cross check sama kayak gitu. Alamat walletnya betul. Alamat wallet sudah betul. Sama total. Sama total. Sudah saya cross check berkali-kali sama. soalnya pakai gini Pak, ini kan pakai kunci pribadi bukan 12 pasang. Pakai kunci pribadi juga nggak bisa, sama aja. Semua cara sudah saya coba opsi-opsi itu. dia Pak, wallet yang sudah terikat dia nggak akan bisa dihapus, atau tidak mungkin dia minta diikat lagi, Pak, begitu. Kan ini kan back system. Seandainya diminta masukin email, berarti wallet itu belum terdaftar. Kalau dia sudah daftar, seperti itu. Seperti saya itu, keterangan terakhir walletnya sudah terikat. Ya, sudah terikat.
lebih simpelnya nanti Bapak bisa hubungi koordinator, bisa berbagi layar gitu kan, jadi nanti bisa dipandu juga, karena ya benar kata Pak Kris gitu kan, dan teman-teman yang lainnya, ketika wallet itu udah keikat, itu otomatis mau dipindahkan ke wallet manapun, kayak misalkan Bitget atau bahkan Queen Wallet, itu tetap akan sama terhubung gitu kan, gitu. Jadi kan teman-teman yang sudah melakukan impor uang jawab mungkin cuman punya saya aja, beberapa teman juga ada yang begitu. Sampai sekarang belum bisa saya menambahkan ya. Silakan Pak Mul. Ini Pak siapa tadi? El Yuna, Pak Yuna. El Yuna ya. Itu Bapak ketika membuat wallet di Win Wallet, itu Bapak kliknya saya sudah punya akun atau saya belum punya akun? Saya Yang paling bawah, saya sudah punya akun. Saya sudah punya akun ya. Kan cuma 2 opsinya paling bawah. Ya. Ya, saya kalau memang itu saya sudah punya akun dan rasa sandinya itu benar, itu saya rasa sudah terkoneksi, dan itu tidak perlu lagi membutuhkan email seperti itu. Kalau memang kasusnya seperti itu kasus khusus ya, jadi perlu kita adakan penelitian gitu. Tetapi saya curiganya Bapak kliknya di create wallet yang di atas, kemudian setelah itu nggak pernah saya gitu, dan masih ingat betul. Kan soalnya nggarap atau ngerjain Recording in progress. itu bisa di otak-atik sama core leadernya. Siapa core leadernya untuk berbagi layar, dan dicari. Barangkali ada kekeliruan atau diulang-ulang lagi. Untuk bisa kalau sudah Bang Sultan ada nggak di sini ya? Hadir nggak dia? Sultannya sedang di rumah sakit ya, lagi istrinya sedang sakit. Ya nanti bisa dikonfirmasi atau koordinasikan dengan Bang Sultan. Diulang-ulang aja nanti. Barangkali kan kode sandi perasaannya masih ada. Itu bisa dihapus dulu atau diulangi lagi. Ya, ulang-ulang aja nanti. Oke Pak. Terima kasih. Izin host, ini core leadernya Bang Sultan ya. Yang ini. Dari mana Bang? Salam kenal Bang Bimo. Saya Jawa Timur Pak. Jawa Timur. Ya. Kebetulan Bang Sultannya masih di rumah sakit, ada istri yang lagi ada kendala tipes. Insya Allah sampaikan nanti Abang diupdate dulu ya, biar ini diedukasi nanti apa kesalahannya di mana ya. Ya. Kalau grup sudah sering saya saya tag kayak gitu, tapi masih belum ada gitu. Atau nanti saya kirimkan ini Bang, nomor WA aku aja, nanti kita coba kita cek ya di masalahnya di mana ini Abang. Boleh Pak. Di grup ya ada di situ Pak Ucin nama panggilan di user Pak siapa? Pak Ucin di grup mana, core leader ya. Atau ini tak tulisin WA di kolom ini ya, komentar ya, biar ini nggak mengganggu. Boleh. Siap. Saya di situ aja. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, sama-sama Pak. Selamat malam. Oke, selanjutnya silakan yang mau bertanya. Abizar. Seperti apa? Silakan Pak Abizar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dari Aceh Pak. Ini mungkin ke para leader ataupun yang lain mungkin bisa bantu.
kalau kita masuk di TP, kita mau ekspor kunci pribadi, tapi passwordnya ataupun sandinya itu saya udah lupa. Itu gimana solusinya untuk beredar? Terima kasih, cuma itu. Iya, baik. Pak Abizar ya. Pak Abizar masih menyimpan 12 kata pasparasenya kah? Iya, masih. Oke, jadi artinya bisa nantinya menggunakan pasparasa itu buka di perangkat yang lain gitu kan. Jadi bukannya, atau bahkan pengen di handphone yang sama, tapi bisa dihapus dulu token pocketnya, terus diinstal ulang, lalu impor wallet dan masukkan 12 kata pasparasa, nanti tinggal masukkan kata sandi yang baru yang gampang diingat. Itu masih bisa buat diganti kalau buat kata sandi, kecuali kalau pasparasanya hilang itu ya nggak bisa gitu kan. Jadi kalau cuma masalah kata sandinya itu lupa, nanti tinggal impor walletnya ya kan, di handphone yang lain, atau bahkan Bapak hapus dulu token pocketnya, nanti download lagi, nah tinggal masukkan, tinggal kliknya itu impor wallet dan masukkan 12 kata pasparasa dan buat kata sandi baru gitu. Itu nanti normal lagi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Atau mau bincang-bincang kalau sudah tidak ada yang mau tanya lagi. Ya, testimoni aja kalau misalkan nggak ada yang bertanya ini. Ya, mungkin bagi pengalaman seperti tadi kan, karena semua terkadang belajar dari pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, terkadang ahli pun tidak tahu. Ya teman-teman, mungkin bisa berbagi-bagi pengalaman. Saya mau tanya lagi nih Pak, boleh Pak? Ya silakan. Ini masalah untuk membuktikan ke teman-teman yang mau saya ajak untuk gabung di Between. Ini banyak juga yang bertanya, kamu sudah membuktikan apa belum? Sudah kamu WD apa belum? Ini. Jadi saya di situ kan di spot ada $20 nih. Kalau seumpamanya saya korbankan yang saya tarik $15, terus kena gas fee 5, otomatis sisa 10, itu kira-kira bisa nggak saya lakukan, Pak? Terima kasih. Iya, tentu saja bisa Pak, gitu kan. Karena kan memang artinya untuk masuk ke token pocket itu ada namanya adminnya $5 ya. Itu berapapun besarnya Bapak narik itu emang $5 gitu kan. Jadi contoh Bapak misalkan punya saldonya $15 gitu kan. Nah nanti kepotong $5 berarti yang masuk di token pocket ya $10. Oke Pak, terima kasih, saya sudah paham. Cuma kalau istilahnya saya tarik dari Win Wallet langsung ke exchanger kayak Indodax atau toko kripto itu bisa nggak kira-kira Pak? Gimana Pak Kris? Pernah kemarin melakukan langsung dari exchanger? Nah tadi baru ada, tadi kan ada bantu tim untuk WD kan, bantu helper kan. Itu kita coba kemarin kan memang bisa ya, tapi ada himbauan-himbauan kemarin untuk melakukan penarikan langsung ke TP kan, tapi karena banyak masalah phishing ini, cobalah tadi tarik ke alamat Win Wallet, tapi bukan yang di wallet yang terikat, itu bisa. Jadi teman-teman bisa dicoba. Dan saya juga tadi coba konfirmasi ya, takut saya mau japri master tapi karena sibuk, saya coba tanya ke Pak Sam supaya lebih jelaskan 001 Asia bahwa beliau bilang bisa. Apalagi sekarang kan dengan masalah ini, jadi sementara itu sekarang untuk itu diizinkan. Bahkan saya coba itu masuk bisa. Ya saya juga lebih aman. Kemarin WD ke rekeningku masuk juga. Iya.
Oke Pak, terima kasih. Jadi bisa dicoba Pak. Ya, nanti saya coba buktikan ke teman-teman tuh supaya bahwasanya ini betul-betul bukan scam gitu loh Pak. Karena banyak pertanyaan teman-teman yang masih ada seperti itu, yang masih ragu, takut dan sebagainya. Jadi saya harus buktikan pada bahwasanya koin yang sudah saya tambang ini bisa saya withdraw gitu loh. Walaupun nanti saya kena gas fee agak banyak di TP, ataupun kalau istilahnya kena gas fee sedikit ya saya harus ke exchanger yang lain gitu. Intinya nanti dengan saya syarat dulu. Dengan syarat sudah beli paket $100 ya Pak. Kalau belum beli nggak bisa. Iya Pak, iya. Oke, terima kasih Pak. Ya oke Pak, sama-sama. Silakan ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing-sharing, berbagi pengalaman. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Saya belum paham BTN Pak ya. Yang situ kan kalau beli dolarnya win $100 ya Pak ya minimal ya. Mas, ini gimana Pak? Beli win atau buat beli paket mesinnya? Iya. Per harinya berapa dapatnya? Itu maksimalnya kontraknya berapa lama gitu? Berapa 200%? Apa 300% gitu Pak? Tolong dijelaskan Pak. Oh, oke. Baik. Jadi kalau misalkan Bapak beli mesin yang paket 100 itu artinya sewanya itu selama 100 hari ya. Nah, mengenai pendapatannya itu memang saat ini kalau yang paket satu mesin itu yang $100 itu di kisaran 0,05 win per harinya ya. Ya memang kalau Bapak secara hitung-hitungan contoh ya 0,05 dikali 100 gitu kan. Nah, dikalikan harga saat ini itu kayaknya nggak akan nyampe gitu kan, dipikirnya wah ini mah nggak balik modal, nggak untung. Nah, itulah kalau konsepnya seperti konsep artinya pedagang ya. Tapi kita di sini ini kan wirausaha ya. Jadi intinya semakin sedikit koin yang didapatkan, nah itu sebanding dengan kenaikan harga gitu kan, kenaikan harga win. Jadi nanti bisa jadi ketika sudah 100 hari berjalan, nah itu kemarin sudah ada estimasi kayak misalkan diilustrasi berdasarkan jejak histori pengalaman kenaikan harga dari awalnya 0,01 sampai 2 bulan ini sudah 520% gitu. Nah ini artinya bisa menjadi track record gitu. Jadi bisa jadi nanti ketika Bapak sudah 100 hari, contoh misalkan dapat win-nya itu hanya sekitar 10 win ya kan. Nah, bisa jadi harga win itu udah di atas $12 atau bahkan $14 gitu loh, Pak. Nah, ditambah lagi Bapak juga ketika membeli mesin itu mendapatkan koin WT gitu. Jadi koin WT ini adalah koin asuransinya yang dimana satu WT itu adalah $1. Jadi ketika nantinya Bapak beli mesin yang 100 hari, itu selama 100 hari pun Bapak dapat 100 WT. Nah, WT ini nanti bisa Bapak gunakan di ekosistem yang menggunakan koin WT. Untuk saat ini ada namanya micro trading gitu. Jadi ketika Bapak melakukan micro trading itu dapatnya WePoint. Nah, WePoint ini pun nanti bisa dipergunakan untuk saat ini bisa beli mesin gitu kan. Tapi nanti akan banyak ekosistem WePoint yang lainnya yang bisa menggunakan WT dan WePoint, termasuk kayak ekosistem GameFi gitu kan. Nah, intinya mah Bapak mendapatkan win ini adalah sebagai aset yang bernilai. Jadi seperti itu, Pak. Oke, makasih banyak Pak Saiful. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau tanya Pak? Silakan. Ya, silakan. Saya dari Tulungagung. Kalau untuk yang koinnya, yang untuk WT-nya itu selama belum bisa, itu akan hilang apa enggak ya Pak? Apa tetap ada di situ selaginya belum dipakai? Kalau untuk tradingnya, kan harus ada pembelajaran kan di situ. Iya, jadi kalau pertanyaan Mbak Ibu, apakah masih ada atau hilang, itu akan tetap ada Bu. Gitu kan. Dan nggak perlu khawatir, jadi Ibu kalau misalkan saat ini, misalkan saya nggak mau gunakan dengan micro trading gitu kan, itu nggak masalah.
tunggu aja nanti ekosistemnya WinPlay ya. Itu WinPlay itu banyak sekali memang ekosistem dikhususkan untuk hiburan. Ya nantinya bisa digunakan pakai koin UWT gitu. Jadi kalau untuk saat ini didiamkan aja itu nggak bakalan hilang, nggak bakalan hangus gitu. Ya Bu. Oh iya, makasih Pak. Mau tanya lagi, yang tadi Bapak waktu untuk WinWallet yang baru itu, yang kita install itu, tadi itu saya juga mengalami hal seperti itu waktu mandu teman saya gitu. Tapi waktu saya di HP saya yang di rumah sama semua yang ada di rumah itu, saya ngekliknya itu kan ada terhubungnya itu kan ada dua, yang di atas sama yang di bawahnya nilai nominal dolar itu kan ada dua di situ. Nah saya pakai yang ada di bawah itu, yang di bawah nilai dolar. Nah di saat teman saya tadi itu saya pandu itu kok minta email lagi. Jadi kan saya bingung ya. Kalau saya lihat video YouTube-nya Pak Sultan kemarin itu, yang diklik kan yang terhubungnya yang di bawahnya itu, yang di bawah dolar. Nah teman saya itu saya tanya, itu tadi yang saya klik itu yang atas atau yang bawah terhubungnya? Katanya yang atas gitu loh. Tapi karena terkendala sinyal dari sananya, jadi saat ini belum selesai nih tadi. Itu masih mental, belum. Nah itu kalau Bapak tadi yang tanya itu tadi, yang diklik yang mana? Yang terhubung yang atas atau yang bawah? Gitu, yang di bawah nilai dolarnya itu. Gitu. Makasih, Pak. Iya. Gimana Pak Kris? Coba bantu jawab Pak Kris. Pak, saya nggak kurang nyimak tadi itu. Gimana itu? Ya, sebenarnya kalau misalkan tadi ibu kasusnya itu meminta lagi alamat email ya, alamat email baru gitu ya Bu ya? Ini teman saya ini sudah lama, maksudnya bukan dia sudah daftar kan, sudah punya yang di TP itu sudah. Kan ya kita mentransfer yang perasa itu, yang saat ini kita semua kerjakan gitu. Nah di situ kan impor walletnya itu sudah dari TP, dari Bitwin yang lama gitu. Nah di situ kan seharusnya kan tidak muncul minta email lagi gitu loh. Nah saya tanya, ternyata dia yang diklik itu yang terhubung di atas. Nah apa mungkin dari situ akhirnya terjadi seperti itu gitu loh. Cuman tadi yang Bapak yang tanya, yang juga sama kasusnya sama ini, itu yang diklik itu terhubung yang atas atau yang di bawahnya nominal dolar itu? Sebenarnya kalau terhubung itu kan juga nggak jadi persoalannya ya Bu. Jadi artinya jadi masalah nih. Jangan masalah. Jadi kalau besar kemungkinan itu kayaknya masukkan 12 kata pas-prasannya itu dengan dompet wallet yang berbeda gitu kan, makanya diminta lagi dengan harus memasukkan email seperti pendaftaran di awal gitu. Cuma nanti Ibu dengan mitranya itu panggil lagi lihat yang artinya wallet yang terhubung di akun Bitwin pakai wallet yang mana ya. Artinya itu nanti bisa disamakan gitu kan. Karena memang kalau kita udah terikat ya entah itu di token pocket ya atau bahkan di Bitget itu tetap akan terhubung di wallet-wallet manapun gitu. Kecuali kalau memang belum diikat, dia pasti akan meminta email gitu kan, seperti pendaftaran di awal. Jadi seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti bisa artinya lebih jeli aja gitu dilihat. Siapa tahu kan di token pocketnya itu ada beberapa dompet ya kan. Mungkin mitra ibu itu lupa buka dompet yang mana, karena ini juga sempat saya alami di satu tim saya yang artinya ada di Arab Saudi. Itu dia artinya pernah pakai dompet di proyek yang lain, nah itu masih buka di situ, jadi artinya meminta yang baru. Makanya pas dilihat lagi, oh ya salah dompet nggak taunya gitu. Oh gitu. Geng. Makasih Pak Saiful. Iya sama-sama Ibu. Ya saya tambahkan sedikit. Saran saya begini ya, ini juga buat teman-teman ya yang mungkin banyak mengalami, ada beberapa yang mengalami kasus seperti itu. Kan merata kasus ini itu karena teman-teman memindahkan frase yang dari token pocket ke wallet kan. Seandainya memang teman-teman mengalami kasus seperti itu dan sudah coba berbagai cara mungkin sama
Saya sarankan seperti ini, teman-teman, untuk sekarang teman-teman biar fokus saja dulu di token pocket. Nah, itu kan seperti itu. Apalagi kalau teman-teman masih merasa aman ya untuk sekarang ini. Nanti ke depannya kita lihatnya. Nanti kan daripada teman-teman merasa kesulitan, kesusahan, akhirnya menjadi apa ya? Jadi kayak satu hambatan. Jadi kalaupun di WinWallet itu masih ada kendala seperti itu, teman-teman pakai dulu aja dulu yang di token pocket seperti itu, sambil menunggu mungkin update terbaru, atau mungkin kan istilah kita kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi itu aja saran dari saya. Memang kan diwajibkan nanti untuk bahkan disarankan untuk pakai WinWallet. Tapi kalau ada kendala-kendala seperti itu, teman-teman pakai dulu untuk token pocketnya. Atau juga seandainya kena phishing, meskipun teman-teman mau pindah di WinWallet, mau pindah dimanapun itu tetap sama, tetap kena kan. Jadi seandainya ada kendala seperti itu, pakai aja dulu untuk di token pocketnya. Supaya tidak ribet juga kan. Nanti setiap hari mau cari solusi tentang itu kan, sambil berjalan lah. Mudah-mudahan satu saat nanti mungkin ada solusi itu. Oke, silakan. Tadi saya lihat yang bertanya lagi, tadi ada Pak Novi dari Manado. Silakan Pak Novi. Selamat malam. Ya. Saya ingin bertanya, saya ingin buat helper untuk bawahan saya. Kalau saya WD untuk $100 untuk diberikan ke bawahan saya, itu apa itu bisa langsung ke token pocketnya atau bagaimana? Ya, silakan Pak Sibul dijawab. Itu saldonya sudah berapa Pak mencapainya? 120? Sudah pasti ya Pak, pasti itu sudah di 110 ke atas lah. Kalau saran kami lebih baik itu tunggu sampai 120, karena nanti ketika dikeluarkan dari mesin cloud itu kan ada potongan 10% ya. Nah, artinya dari potongan 120 itu 10%-nya kan berarti berapa tuh? 11-an ya. 11-an lah. Nah, intinya tersisa cuma 12 ya, 12. Di 12 tersisanya 108. Jadi 108 nanti Bapak pengen tarik ke token pocket itu nanti dipotong $5 gitu kan. Jadi masih sisa 103. Gitu. Jadi kalau misalkan 118 juga bisa sih sebenarnya, nggak sampai 120 ya. 118 itu bisa. Nanti kan ketika sudah ada di token pocket 100, nah nanti bisa bergilir lagi tuh bantu yang anggota yang lainnya gitu Pak. Karena memang kan intinya dari community helper ini memudahkan kita membantu satu sama lainnya. Bagi mereka yang belum tercukupi modalnya itu bisa tersolusikan gitu kan dengan cara community helper ini gitu kan. Nah ditambah lagi, apalagi kalau misalkan yang mereka dari awal, nah itu punya 2 mesin, pasti saat ini sudah mencapai di angka 100 belasan lah ya, gitu, hampir mendekati 120, dan itu bisa dilakukan bergiliran. Gitu. Tapi ini juga ada kan akun istri saya kan ada di satu HP dengan saya, apa itu bisa atau tidak? Gimana Pak? Tadi keputus. Akun istri saya ada di satu HP dengan saya, jadi saya ada 2 akun satu HP. Apa itu bisa untuk diadakan helper? Ya bisa sih. Tapi saran kami adalah artinya Bapak pindahkan dulu artinya wallet istri yang ada di satu handphone itu ke handphone istri atau bahkan handphone anak walletnya. Jadi nanti ketika Bapak ingin melakukan community helper ke akun istri, itu adanya di perangkat yang lain. Bisa dipahami, Pak? Iya. Gitu. Jadi Bapak kan nanti tinggal impor wallet aja di perangkat istri atau mungkin anak, ya kan, akunnya istri. Nah, jadi ketika Bapak udah melakukan penarikan, Bapak nanti tinggal transfer antar wallet tuh, ya kan. Cepat kok, itu hitungan detik udah masuk. Atau kalau begitu kan kita WD ke pintu dulu kan, baru langsung kita WD dulu kan. Kalau Bapak WD dulu ke pintu itu kan kena gas fee lagi gitu kan. Jadi kan kalau Bapak udah masuk ke token pocket dari wallet Bapak, tinggal pindahkan ke wallet istri gitu kan. Karena nanti kan biar wallet istri ini dia langsung melakukan deposit dan dia udah bisa melakukan aktivitas seperti withdrawal di akunnya gitu.
Jadi prosesnya seperti itu Pak. Kalau dari token pocket, Bapak langsung aja kirimnya ke antar wallet token pocket yang beda dompet gitu kan. Jadi nggak perlu. Maksud saya dua lah. Saya bedakan masuk ke pintu dulu, baru saya langsung transfer ke token pocket istri saya. Token pocket PC yang satu HP dengan saya. Maksudnya bisa. Ya sayang digastinya Pak kalau kayak gitu. Ya enggak Pak. Jadi, kalau pintu kan speednya kecil kan. Iya, cuman kan buang-buang BNB-nya, gaspinya. Kalau misalkan Bapak udah adanya di token pocket, itu udah langsung aja gitu kan, udah langsung tinggal transfer antar wallet. Iya, memang banyak gaspinya itu. Iya, jadi Bapak artinya lebih mudah kayak gitu Pak. Jadi daripada Bapak dari token pocket, Bapak ke pintu dulu gitu kan, atau mungkin Indodax. Nah, nanti transfer lagi dari Indodax ke token pocket. Itu gaspinya bolak-balik gitu Pak. Iya, masalahnya token pocket sebenarnya pertama kan pakai memang istri punya token pocket, tapi yang lama, makanya saya takut jangan kena phishing, makanya saya pindahkan. Saya jadi Bapak pocketnya baru, saya buat pocketnya baru. Ya, saya paham lah. Artinya gini, Bapak antisipasi yang dikhawatirkan adalah takutnya dompet wallet itu udah terkena phishing, gitu kan. Jadi nantinya melakukan kayak deposit, gitu kan, depo itu akan hilang gitu kan, seperti yang dan teman-teman lah, gitu kan. Ya, kalau seperti itu mungkin nanti Bapak bisa hubungi sama core leadernya Pak. Jadi bisa dibantu kalau misalkan untuk deposit yang ada indikasi wallet yang bermasalah itu tinggal beli pembelian WUSD gitu kan. WUSD itu atau seperti yang dikatakan kemarin kan, bisa langsung ke core leader, nanti core leader yang sampaikan langsung ke admin. Nanti admin betul, nanti akan dibantu langsung ditransfer WUSD-nya itu ke akun istri Bapak gitu kan. Jadi untuk menghindari kayak misalkan takutnya Bapak agak khawatir nantinya kena phishing gitu kan wallet. Ya, bisa kalau gitu Pak. Kalau seperti itu melalui admin itu bisa makan waktu berapa lama? Apakah setengah jam atau berapa kalau seumpama seperti itu? Cepat kan yang dikatakan oleh Dr. Muhi kan, yang katakan lebih gampang, begitu lebih aman. Betul, karena memang antisipasi. Karena kan yang masuk di admin itu kan bukan cuman saya, kalau terjadi begitu kan pasti kan seluruh dunia itu bisa masuk ke admin kan. Iya, makanya kan Bapak koordinasi dengan core leader, biar nanti core leadernya yang akan membantu gitu kan untuk pembelian WUSD. Jadi Bapak nanti tinggal kirimkan aja UID-nya ya, UID itu. Jadi nanti biar lebih cepat kok, nggak nyampe, maksudnya nunggu setengah hari gitu kan, enggak. Iya. Oke. Iya Pak. Jawab ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, pertanyaannya gini Pak. Ini menggunakan wallet pintu Pak ya, yang ini sudah tidak ada hubungannya dengan Bitcoin ya. Kira-kira bisa enggak Pak keluar masuk sesama satu HP keluar masuk, tapi pintu loh ya, pakai wallet pintu. Nah, itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Coba Pak Kris bantu dijawab itu. Maksudnya gimana? Maksud gimana Pak? Keluar masuk gimana Pak? Gini Pak, gini. Ini teman saya kan HP-nya nggak support, akhirnya contoh pakai HP saya, contoh Pak ya, contoh. Tapi yang kita buka itu hanya wallet pintu Pak, bukan di Bitwin-nya loh ya, hanya wallet pintu. Terus teman saya tak download pintu juga. Nah, kira-kira itu bermasalah enggak di Bitwin? Ini kalau saya lihat sudah tidak ada hubungannya dengan Bitwin Pak, karena di pintu sudah. Kalau Bitwin kan hubungannya di token pocket kan gitu Pak. Coba kita di pintunya. Oke. Jadi ini bisa dari Bitwin ke pintu begitu? Ya betul Pak, ya. Dari pintu, maksudnya gini. Oh ya Pak,
Dari pintu ke pintu pokoknya betul Pak, tapi HP-nya yang sama. Karena HP-nya yang bersangkutan itu nggak mendukung Pak. Bisa saya bantu Pak Kris? Atau dari Tidak ada masalah itu bisa. ya ada masalah itu Pak. Ya. Ya betul. Menurut saya nggak masalah Pak, karena sudah terlepas dari Bitwin kok. Oke, itu saja Pak pertanyaan. Matur suwun. Ya oke. Iya Pak, sama-sama. Silakan ada yang bertanya lagi. Recording stopped. Ya Pak Sepul, saya mau balik bertanya ya, masalah yang tadi itu. Ya, silakan Pak. Itu tadi kan saya diarahkan karena sandinya itu saya udah lupa kan. Saya diarahkan untuk uninstall dulu ke TP-nya ya. Ya, kalau Bapak masih mau pakai perangkat yang sama, yang penting itu token pocketnya cuma satu dompet doang ya Pak? Cuma satu wallet doang kan? Ya, ada 3 sih wallet, cuman satu yang saya fungsikan. Oh, tapi yang dua kagak ada asetnya? Nggak ada. Ini juga belum ada aset. Ini juga belum ada aset, ya kan? Masih dapat yang gratisan baru, ya kan? Nah itu Bapak pas prasenya yakin itu udah benar ya dari huruf-hurufnya juga ya? Iya, pas prasenya itu kan ada saya simpan, ya kan? Iya. Cuman nanti begitu kita uninstall itu TP, nanti kita kan download balik. Iya. Di saat kita masuk, nanti ada tombol untuk forgot password. Ada, itu otomatis Pak. Jadi Bapak nanti klik aja yang import wallet, ya kan? Jadi nanti setelah import wallet itu ada frasa pemulihan di atasnya itu kan, di atas itu tinggal Bapak ketikkan dulu 12 kata frasenya, itu nggak perlu pakai nomor ya, tinggal hurufnya aja. Nah itu tinggal spasi. Nah terus yang di bawahnya Bapak tinggal bikin password baru gitu kan. Gitu, itu udah otomatis gitu. Oke. Cuman gini, waktu kita masuk nanti di kolom temukan, ya kan? Kita kan biasa masuk melalui link upline kita, ya kan? Apa nanti itu tersimpan juga di TP baru waktu kita mau itu? Oh enggak, itu enggak ada gitu. Kalau buat masuk mana nanti Bapak nggak apa-apa, itu Bapak nyimpan link referral pribadi ya? Maksudnya? Iya, Bapak kan ada mengundang link kan waktu yang dia di informasi pribadi itu link referral pribadi. Bapak simpan? Iya, kalau link itu ada, ya kan? Cuman gini, upline saya kan masuk dari upline saya, ya kan? Waktu kita masuk melalui kolom temukan, nanti di pencariannya itu apa muncul lagi nanti link yang sama, gitu kan? Enggak, kan udah ke uninstall Pak. Kalau udah ke uninstall itu kan udah hilang semua kan datanya gitu kan. Nah, Bapak nggak apa-apa pakai aja link, misalkan minta lagi sama upline-nya, link referralnya, atau bahkan punya Bapak sendiri nggak apa-apa. Karena kan memang udah keikat itu kan, udah otomatis itu kan cuma buat syarat buat login aja. Oh iya. Ya. Bisa dimengerti Pak Cepol. Makasih Pak. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Yang mau bertanya masih ada? Itu masih ada yang send. Halo. Silakan Pak. Iya. Baik. Nama Burhan. Ini untuk pengembangan mungkin ini ya. Jadi terkait dengan teman-teman yang mendapatkan USDF kemarin dan yang akan untuk pengembangan mitra baru terkait dengan hasil dari mining ini. Kira-kira gimana solusinya ini? Jadi ketika member kita mendapatkan SDF kemarin 100 hari, itu kalau dihitung-hitung 100 harinya dia mendapatkan cuma 5 win. Kemudian kalau dia nambah membeli, itu juga 100 hari, hitung-hitungannya juga 5 win. Sehingga kalau ditambah dia hanya mendapatkan 10 win.
Begitu ya. Kemudian kalau hitung-hitungannya kan sekarang harga win $5 ya. Kalau $5 ini kali 10 kan sudah 50, jadi $50. Nah, hitung-hitungannya ini rugi ini. Kira-kira bagaimana kita memberikan solusi kepada teman-teman kita yang supaya yang tadinya belum membeli mesin, artinya tambahan mesin itu supaya dia bisa membeli mesin lagi. Kira-kira bagaimana ini? Kalau hitungannya mereka itu seperti ini, yang tadi itu artinya rugi pada saat membeli mesin hanya 100 USD saja dan selama 100 hari. Nah, kita belum tahu kemungkinannya apakah nanti di Ya Pak. Halo. Hilang suaranya Pak. Pak Burhan. Ya, terputus Pak Burhan. Oh, halo. Iya, halo Pak. Udah jelas Pak? Ya, udah jelas Pak. Udah. Oh ya. Saya ulang jadinya pertanyaan ini. Nggak usah, saya paham Pak gitu. Jadi ini yang seperti tadi yang sudah ditanyakan, makanya ya ini saya ulang lagi ya. Jadi kalau perhitungannya seperti itu nggak akan masuk Pak, gitu kan. Nah makanya kita bercerminnya pada sebuah nilai dari win ini sendiri, gitu kan. Nah tadi kan saya udah jelaskan bahwa harga pembukaan win itu adalah 0,01 ya. Itu sebelum launching di tanggal 7 Juli, soft launchingnya. Nah, artinya saat ini sudah berjalan 2 bulan ya Pak. Nah, dari 2 bulan perjalanan itu, saat ini harganya sudah menginjak di harga $5,2, benar ya Pak? Nah, tadi sempat ada penurunan lah, 5,15 gitu kan, kita anggapnya 5,2 aja lah. Nah, artinya di slide ini udah ada itu Pak, udah mengalami kenaikan dari harga pembukaan awal itu 520% gitu kan. Nah itu dalam waktu 2 bulan. Nah itu yang menjadi logika kita gitu kan, dan berdasarkan artinya jejak histori ini, pengalaman ini yang sudah terjadi. Nah ketika nantinya contoh ya kan Bapak yang tadinya dapat USDF-nya itu permodalan gratis ya kan, nah dapatnya misalkan 5 ya, itu kan jadi aset bernilai ya. Nah semacamnya kita ini menghold Pak, menghold artinya kita nggak berhitungnya dengan harga saat ini gitu kan, karena nggak tahu bisa jadi besar kemungkinan dalam waktu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan harga win ini akan melonjak. Nah kenapa bisa melonjak? Karena ekosistem itu artinya project owner-nya ini udah mulai bermunculan satu persatu. Bahkan dalam minggu ini aja ada project owner pertama itu yang akan segera launching gitu kan. Nanti setelah project owner yang satu ini artinya udah launching, bertahap Pak, ada banyak project owner lainnya yang akan bermunculan juga. Nah semua project owner ini menggunakannya itu win, itu otomatis banyak orang yang akan beli win, harganya pun akan naik gitu. Nah kalau misalkan Bapak untuk meyakinkan misalkan yuk melakukan deposit ya kan, jelaskan edukasi kepada mereka. Ketika mereka itu artinya melakukan deposit yang mesinnya berbayar ya kan, milik sendiri, intinya mereka itu sekaligus udah mendapatkan koin WT ya kan. Nah koin WT ini sebagai koin asuransinya lah gitu. Jadi Bapak beli paket yang $100, nah itu dapat 100 WT selama 100 hari. Kan intinya kan sama-sama udah balik modal tuh sebenarnya ya kan. Nah, WT ini pun intinya bisa dipergunakan di ekosistem yang sekarang itu micro trading gitu kan. Artinya nanti bisa mendapatkan WePoint. Nah, WePoint ini bisa digunakan lagi untuk beli mesin. Tapi kalau misalkan nggak mau digunakan ke trading, nanti tinggal tunggu aja ekosistem WinPlay. Nah, WinPlay itu nanti bisa menggunakan WT itu gitu. Jadi WT ini akan punya banyak fungsi ya. Nah, sedangkan win yang didapat itu adalah semacam seperti aset Pak gitu. Jadi selayaknya sebuah aset, kita harus meyakini total dari win ini cuma 77 juta, dan di tahun pertama itu didistribusikan 75.000 per hari ya. Seiring banyaknya nanti ekosistem project owner yang bermunculan, maka demand artinya permintaan pasar untuk win coin ini
akan semakin naik, meningkat gitu kan, otomatis harga UIN pun akan naik. Jadi contoh misalkan gini, meskipun artinya cuma punya 5 UIN gitu kan, nah kita kan nggak langsung mau menjual gitu kan kalau emang harganya belum sesuai Pak, gitu. Artinya ketika Bapak punya aset misalkan kayak emas lah, kalau harganya belum sesuai dengan harapan Bapak masih tetap simpen, benar ya Pak? Halo Pak Burhan. Pak Burhan masih nyambung? Intinya sebenarnya kalau kita pikir para ini mah Pak, kita itu sebenarnya nggak rugi toh kita kan dikasih mesin ini awal kan, otomatis walaupun depo kan bisa di WD tuh, istilahnya kan tetap aja walaupun dapatnya berapa kemudian hari, fase kemudian hanya dapat berapa pun toh itu seolah-olah dapat gratis juga kan, karena si modal itu kan bisa di WD juga awal itu kan. Ya, tapi ini bocoran lagi. Tapi ini bocoran dari awal itu. Jadi gini Pak, harga UIN ini akan terus naik gitu. Makanya ketika misalkan cuman dapatnya 5 UIN ya, intinya jangan dijual di harga saat ini gitu kan. Bapak nanti tinggal tunggu aja kenaikan harganya. Nah, ketika harganya sekiranya udah sesuai dengan harapan, nah baru disitulah ada keputusan mau menjual atau tetap menghold atau menahan. Nggak beda jauh seperti misalkan kayak Bitcoin Pak, ya kan? Nah, Bitcoin orang-orang yang di tahun 2025 ketika belinya di ATH, all time high, harga tertinggi saat itu $125. Nah, ketika terjadi koreksi di awal tahun, ya kan, sempat 60.000, mereka tetap menahan koinnya gitu kan. Nah, sekarang kan harga Bitcoin udah mulai naik lagi nih 79.000. Nah, kenapa mereka terus artinya menahan? Karena mereka mau mempunyai sebuah keyakinan bahwa nantinya Bitcoin ini harganya akan lebih dari all time high di tahun kemarin gitu. Nah, sama seperti kita nih Pak, ketika kita yakin dengan UIN ini nantinya nilainya akan sangat berharga sekali. Kenapa bisa sangat berharga? Karena supply-nya terbatas, ya kan. Ekosistem project owner-nya itu banyak gitu kan, bahkan owner ini menargetkan sampai akhir tahun 50-100 ekosistem itu akan ada di Bitwin, dan itu semuanya menggunakan koin UIN. Nah, otomatis harganya pun akan melonjak naik gitu. Jadi artinya ketika kita memiliki sebuah keyakinan dan juga tahu arah tujuannya itu akan seperti apa, nah kita pasti akan menghold gitu, nahan. Nggak buru-buru langsung misalkan kita punya koin nih saat ini misalkan 5, ya kan. Nah, terus kita jual di harga saat ini, kalaupun itu dapatnya yang koinnya yang dapat modal free mesinnya, itu kan juga sayang sebenarnya gitu. Jadi keputusan itu adalah kita tunggu aja dulu. Tunggu nanti sampai harga UIN ini sesuai dengan harga harapan kita, baru kita tinggal punya keputusan mau jual atau tetap nahan nunggu sampai tahun-tahun yang akan datang. Karena memang di kripto ini Pak, ini kita kan bagaimana kita bisa menyimpan suatu aset yang memiliki nilai bernilai tinggi itu kenaikannya. Nah, itu pasti kita harus paham dulu. Nah, makanya kan saya bilang di koin UIN ini supply-nya hanya 77 juta, dan di tahun pertama itu yang distribusi pun sangat terbatas. Jadi ada kelangkaan Pak. Bisa dipahami Pak Burhan sampai sejauh ini atau masih ada yang kurang? Siap. Cuma kita untuk meyakinkan member kita aja itu yang apa? Ya kesulitan lah begitu kan. Kalau kita bilang ya holder lah, artinya untuk kita tahan dulu. Nah, di situ kan holder aja dulu. Ketika apa kontraknya habis lah gitu kan, yang 2 mesin, anggaplah 2 mesin yang 100 hari ini kan, kalau dihitung dengan hasilnya sekarang yang 0,05 ini kan cuma hanya 10 win saja lah gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya kan bisa naik lah. Paling kan bulan depan ya, siapa tahu nanti kan sampai $25 kan. Ya, alhamdulillah kan mereka bisa lanjut ke mining yang lain, artinya untuk nambah mesin lah, seperti itu. Terima kasih. Iya, betul Pak, betul. Dan artinya nggak ada ruginya juga Pak, nggak ada ruginya karena dapat koin WP yang nantinya bisa buat menambah mesin lagi itu, ya. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Burhan. Oke. Halo. Ya. Boleh saya masuk lagi?
Iya. Boleh. Silakan. Boleh Pak, saya silakan. masuk? Ya, silakan. Saya baru coba ini masuk di aplikasi yang tadi masalahnya mau masuk, tapi terakhir setelah tanda tangan diminta email itu. Coba pada waktu masuk di aplikasi, di situ kan ada ditanyakan nama apa, baru ada 2 itu untuk PIN, baru di paling bawah kan ada dia tanya mau minta frase atau kunci. Jadi kita pilih di kunci di samping kanan. Dia pilih di samping kanan kunci itu, kunci pribadi, baru masukkan kunci wallet yang ada di token pocket. Itu langsung jadi itu. Saya baru coba. Halo? Iya. Bisa mengerti? Bisa. Ketika kita masuk di aplikasikan, di situ kan ada pilihan sudah ada dompet atau belum. Kita kan pilih paling bawah kan. Baru di situ diminta nama wallet, baru ada PIN kan 2 kali. Baru paling bawah itu kita pilih itu di kunci pribadi yang samping kanan. Baru kita import itu yang kunci pribadi yang ada di token pocket itu. Langsung jadi itu, Pak. Nak perlu lagi mau minta email. Saya waktu sore begitu minta email, berapa kali minta email, tapi ketika saya coba baru-baru tadi itu seperti itu langsung jadi. Itu yang di WinWallet ya, Pak? Iya, di WinWallet. Nah. Ya, Pak, ini kan jadi Bapak ini memberikan sebuah testimoni yang mengenai artinya permasalahan tadi. Iya. Iya, karena saya juga mengalami permasalahan begitu waktu sore sebelum masuk Zoom ini. Makanya tadi juga kan saya bilang seperti saya, kejadian itu seperti saya. Tapi ini saya baru coba ini langsung jadi. Iya, pakai pribadi. Iya, masuk di kunci pribadi. Baru import walletnya kunci pribadi dari token wallet. Token pocket. Ada 2, ada perasaan dan saya pribadi. Mendingan pakai pribadi. Iya, masuk ke kanan, klik yang di kanan, jangan di kiri. Kalau import walletnya itu. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak, makasih juga buat informasinya ya. Memang kan kalau kita buat itu bisa pakai pasport dan juga kunci pribadi itu nanti tinggal gunakan salah satunya aja. Open mic Pak Saiful. Iya, kedengaran. Iya, silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit sebelum nantinya ditutup sama moderator. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Halo? Ya, halo. Ya. Lanjut pertanyaan tadi itu yang pertama masalah mining ya. Yang $100 dengan hash rate 100 hari ya. Per hari 0,05. Dalam 100 hari kita dapat 5 win. Iya. Ya. Tambah 100 WT. Saya habis kalkulator ini Pak, cuma mendapatkan 900.000. Jadi 900.000 itu belum bisa kita compounding Pak. Ya,
compounding yang pernah dibahas sum-sum kemarin-kemarin malam ya. Jadi solusinya bagaimana itu Pak? Istilahnya kan ini kita bicara wirausaha Pak. Artinya kita ini wirausaha kan. Jadi kita tinggal sabar menunggu nanti kenaikan harganya itu sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, dari artinya sistem strategi compounding itu kan juga ketika saldonya sudah mencapai 100 dolar itu nantinya bisa dibelikan mesin lagi gitu. Nah, makanya kan kalau misalkan kita memang kan bisa kelihatan ya sisa waktu mesin kita ini berapa lama lagi. Dan artinya kalaupun emang ternyata sudah habis dan belum mencapai 100, ya kita tahan aja dulu. Nah, atau bahkan koin UET-nya itu kan artinya kita bisa gunakan dalam ekosistem micro trading. Tapi kalau misalkan kita, saya agak ragu buat nantinya menggunakannya di micro trading. Nah, itu nanti tinggal tunggu aja yang ekosistem WinPlay itu diluncurkan gitu kan, untuk menggunakan UET-nya. Tapi intinya, untuk nantinya melakukan, misalkan untuk kita jual win-nya itu tinggal tunggu nantinya harganya sesuai dengan yang kita inginkan. Karena memang strategi compounding ini juga dibuat berdasarkan bukan hanya perkiraan semata, tapi jejak track record ya. Track record yang menghitung dari kenaikan harga pembukaan hingga dalam 2 bulan itu kenaikannya berapa gitu kan. Dan bahkan dihitungnya juga dari ya. Maksud saya Pak, ini waktu kita kan diburu. Bahkan sekarang yang mining, yang beli mesin kan otomatis akan lebih banyak lagi, jelas win yang kita dapatkan akan berkurang Pak. Begitu Pak. Iya, itu sebanding Pak, jadi natural Pak. Jadi bukannya masalah diburu dengan waktu, artinya memang itu terjadi secara natural. Harga koin akan naik ketika banyak orang yang melakukan pembelian mesin ya. Nah, artinya kenapa mereka banyak melakukan pembelian mesin? Karena memang mereka ingin mengumpulkan win coin ini. Nah, saat ini kan kita tahu ya, di dashboard itu sudah mencapai angka 75 juta hash rate ya. Makanya kenapa saat ini semakin kecil dapatnya 0,05 dibandingkan waktu masih 20 juta, masih dapatnya 0,5 ya kan, atau bahkan 0,3. Nah, artinya pembagian win setiap hari semakin berkurang karena jumlah penambang, artinya jumlah yang beli mesinnya ini itu semakin bertambah. Nah, makanya harga win pun saat ini pun itu kan naik gitu, yang tadinya sempat turun di angka 2,5 dolar ya kan, karena banyak yang melakukan WD waktu itu kan juga artinya mempengaruhi harga. Nah, lalu setelah itu terjadi banyak pembelian mesin, harga perlahan mulai naik. Nah, intinya ini ekosistem belum berjalan Pak gitu. Jadi ketika nantinya ekosistem project owner nanti mulai diluncurkan satu persatu, nanti tinggal lihat aja gitu kan. Tuh. Jadi kalau misalkan berhitungnya dengan tadi Bapak asumsikan sekian ya kan, dapatnya sekian, itu nggak akan masuk Pak. Nah, ingat ini konsep wirausaha adalah target perkalian gitu. Jadi konsep dari strategi compounding sendiri yang paling penting adalah ketika memang saldonya sudah mencapai 100 USDT, contoh misalkan Bapak yang tadinya punya 2 mesin ya kan, masih ada sisa waktu yang satu mesin tinggal 10 hari ya kan, yang 2 mesin masih ada sisa waktu misalkan 20 hari atau mungkin 30 hari. Nah, Bapak bisa beli lagi mesin yang ketiga dengan 100 hari ke depan. Itu Pak, strategi dari compounding gitu. Jadi kalau kita saat ini dengan asumsi kita pribadi itu nggak akan masuk juga Pak. Sama seperti kenaikan harga win itu yang nggak masuk akal gitu Pak. Dari harga pembukaan selama 2 bulan itu 520% gitu kan kenaikannya. Tuh, jadi bisa dipahami Pak Herman? Boleh saya tambahkan? Nah, boleh Pak Bambang. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau sudah bicara compounding, jangan mengukur pijakan hari ini. Kalau semua kawan-kawan patokannya hari ini pasti tidak ketemu, maka perlu dilihat dulu
Oke, tadi ada yang menyampaikan itu ya, karena testimoninya sudah 100 hari hanya mendapatkan 10 win. 10 win itu di harga yang sekarang itu kayaknya nggak mungkin bisa kita compounding. Itu karena mesin-mesin yang kemarin kan itu masih belum berbayar. Tapi bagi teman-teman yang berbayar, hitungannya kalau mulai dihitung hari ini gitu ya. Misalkan hari ini kan cuma dapat 0,05. Anggap saja 2 bulan lagi itu hanya mendapatkan 6 win. Ya, 6 win. Tetapi win di 2 bulan berikutnya, 2 bulan dari hari ini, itu ternyata mencapai di $20. Berarti teman-teman dapat $120. Nah, 2 bulan itulah dengan teman-teman langsung belikan yang engine yang mau di compound kedua, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan ngitung compounding dengan angka flat ya. Kalau angka flat nggak ketemu angkanya, ya, angkanya nggak ketemu. Ya, maka dari track record yang tadi disampaikan Mas Saiful itu sebagai pijakan teman-teman bahwa win ini angka harganya tidak akan semakin menurun tetapi akan semakin naik. Kita belum bicara WT ya, kita belum bicara WT. Kalau WT itu ada strategi khusus memang. Teman-teman kalau tahu strateginya semestinya tidak perlu jual win. Justru dengan WT kita bisa beli engine. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Ya, Oke. Ya. Ini lagi Pak, apa kedepannya ini bisa maksudnya dipastikan harga naik? Karena begini Pak, kalau masih untuk harga sekarang saja $5 kan memang dihitung-hitung tidak memenuhi, nggak bisa kita beli mesin lagi. Kalau dengan harga sekarang, apakah kita bisa jamin harga Bitwin ini akan naik, lalu bisa membeli mesin baru lagi Pak, begitu? Oke, jadi yang tadi Bapak sampaikan itu mesin berbayar atau belum berbayar? Halo? Bapak Herman Kendari? Berbayar Pak, berbayar. Sudah berbayar. Berbayarnya berjalan berapa hari? Halo? Sudah berbayar berapa hari berjalan? Saya menghitung-hitung ini Pak, dari penghasilan harian 0,05. Enggak, pertanyaan saya, itu jenengan sudah engine aktif berapa hari? Begini Pak, maksud saya jangan dihitung dulu perolehan penambangan, ya, perolehan penambangan. Saya mau menggunakan cara berpikir kita yang paling sederhana, karena dengan misalkan ngomong ini sudah 1 minggu yang lalu Pak Bambang, ya, misalkan 1 minggu yang lalu, tarik mundur saja 1 minggu yang lalu itu harga winnya itu berapa? Nah, dari situ nanti kita punya analisa kondisi objektif, bukan analisa prediksi kira-kira gitu. Jadi track record itu menjadi pijakan kita. Kalau 1 minggu yang lalu itu harganya masih 3,2, lalu sekarang sudah menginjak di 5,4, bahkan tadi sudah naik di 5,6, maka tren ini kan naik terus Pak. Ya. Itu yang nanti akan menjadikan kalau berbayar lagi lebih mudah lagi karena jenengan pasti dapat BT. Maka jangan berpikir win-nya, pikirkan BT-nya Pak. Nah nanti tanya sama koridornya bagaimana caranya dengan WT panjenengan bisa beli engine baru. Siap Pak, siap. Iya nanti Pak Herman bisa koordinasi dan konsultasi dengan Pak Suprapto sebagai koordinatornya gitu ya. Jadi nanti akan dikasih pemahaman lebih mendalam lagi. Jadi pada dasarnya teman-teman, kalau teman-teman yakin dengan win ini artinya akan memiliki kenaikan yang sangat tinggi, nah pastinya nggak akan buru-buru untuk menjual gitu kan, kecuali dengan strategi compounding. Jadi teman-teman tidak bisa menghitungnya dengan angka flat seperti yang Pak Bambang sampaikan gitu kan. Kalau hitungnya dengan angka flat 0,05 dikali 100 hari, dapatnya 5. Nah, dikalikan harga saat ini $5. Itu mah bukannya untung malah rugi gitu kan. Nah, nggak beda, apa beda jauhnya dengan orang-orang yang beli Bitcoin tahun kemarin 125.000. Nah, ketika mereka jual sekarang, itu kerugiannya berapa besar?
Tapi kenapa mereka nggak jual, tetap menghold? Karena mereka yakin harga Bitcoin itu masih akan lebih dari 125.000 dolar. Ya. Itu salah satu bentuk keyakinan kripto. Artinya kenapa keyakinan itu ada? Daripada kita berhitung, berangan-angankan, ya mending kita tanya supaya tambah mantap lagi, Pak. Begitu. Iya, siap Pak Herman gitu kan. Makanya tadi sudah dijelaskan dalam konsep wirausaha itu targetnya perkalian gitu kan. Makanya Win ini akan bernilai tinggi. Kenapa bernilai tinggi? Karena distribusinya terbatas gitu kan. Dan ini ekosistem project owner itu akan mulai diluncur ke satu persatu. Nanti tinggal lihat aja ya, seperti Pak Bambang tadi bilang, harga Win 1 minggu atau mungkin 2 minggu yang lalu itu berapa, saat ini berapa gitu kan. Nah, kenaikannya kan bisa ketahuan itu track recordnya. Seperti itu Pak Herman ya. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Saya tambahkan sedikit ya Pak Herman. Begini ya, makanya kenapa ya disebut Bitwin ini itu berbeda dengan yang lain. Ya kan, proyeknya ini tidak seperti yang sering-sering kita temukan. Proyek Bitwin ini berbeda dengan proyek-proyek yang pernah ada. Nah, karena tujuan CoinWin ini bukan untuk hitung-hitungan. Karena kita kan sudah terbiasa ikut proyek-proyek sebelumnya yang memang kasih $100, 2% per hari, sekian hari, balik modal, BEP, sekaligus keuntungan, profit sama keuntungan, seperti itu kan. Nah, kalau ini kan beda. Seperti Bitcoin, salah satu contoh Bitcoin itu, dia tidak pernah menjanjikan kalau nambang Bitcoin dapat 1% atau 2% per hari selama sekian hari, balik modal, tidak. Makanya kenapa Bitcoin sampai hari ini ada yang sudah jual, ada yang masih simpan, ada yang menyesal. Karena kan kemarin dijual waktu masih di harga murah. Karena tujuannya itu dia tidak seperti BO atau bisnis-bisnis yang sebelumnya. Namanya kan, makanya Win ini, makanya dijuluki wirausaha. Karena kan kalau Bapak mau berusaha atau Ibu, kita semua mau berusaha, Bapak Ibu berusaha, mau buat suatu usaha, tentu kita belum akan hitung, oh besok saya harus profit sekian, oh besok sekian. Jadi sudah hitung, oh 1 bulan kemudian ya sudah balik modal. Kan tidak seperti itu. Ya kan, orang mau buka usaha apapun itu masih bisa dikatakan angan-angan. Meskipun dia orang marketing sudah hebat dalam kalkulasi. Karena usaha apapun itu untung ruginya, bahkan saya beberapa kali sharing dengan pengusaha-pengusaha yang sukses, mereka bilang, Pak, usaha itu seperti apa ya? Langkah untuk sukses dan langkah untuk kita bangkrut itu sama aja sebenarnya istilahnya. Jadi ketika orang berharap, oh saya mau buka suatu usaha, terus besok atau bulan depan saya sudah harus untung, itu nggak bisa. Mendingan jadi karyawan bilangnya kan. Nah, ini yang diajarkan ke kita kan, orang sukses itu butuh waktu. Ya kan, sukses begitu juga ditawarkan oleh Win ini. Nah, kalau kita hanya ambil patokan untuk kita ikut, ambil miner, ambil paket $100 selama 100 hari, terus kita main hitung-hitungan, wah nggak masuk. Tapi kalau kita pikirkan, yang kita pikirkan sini adalah CoinWin-nya. Jadi kita ikut sini untuk mendapatkan CoinWin-nya. Setelah itu CoinWin-nya ini kita simpan, atau kita mau apakan, ya tinggal dari kitanya kan. Kan tujuannya nambang ini bukan untuk mencari profit sebenarnya. Tujuannya, contoh orang nambang Bitcoin, tujuannya apa? Ya dia ingin dapat Bitcoin. Dia dapat Bitcoin, koleksi dan simpan Bitcoinnya itu. Tapi kalau orang tujuannya untuk mau cari untung, bukan di sini tempatnya, Pak. Bukan Bapak Ibu ya. Bukan juga di Bitcoin. Karena yang orang awal-awal itu, sekarang aja saya ada teman yang nambang Bitcoin itu, saya tanya, dia bilang harga mesinnya itu ratusan juta. Ya kan, dia ambil yang spek paling bagus. Belum listriknya, belum segi, karena dia kerja sering keluar kota, dia harus sewa temannya itu untuk jaga, karena terkadang ada pemadaman, dia harus alihkan ke genset dan sebagainya, terkadang ada trouble dan sebagainya. Terus saya tanya kan, kira-kira per hari dapat berapa? Dia bilang dia saja yang sudah punya beberapa mesin itu nggak bisa mau kasih seperti apa ya, statement bahwa oh sehari saya dapat sekian, karena tujuan dia bukan sekarang bilangnya, tujuan dia mengumpulkan Bitcoin itu untuk mungkin setahun, 2 tahun, 5 atau 10 tahun mendatang.
Nah itu, seperti itu konsepnya. Makanya kalau kita hanya mau patokan hitung-hitungan yang kita sudah awal memang dari bisnis-bisnis sebelumnya, memang tidak akan masuk. Tapi kalau kita pikir, kita menambang tujuan kita untuk mendapatkan win. Itu saja. Mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya atau sudah tidak ada, kita akan tutup karena waktu juga sudah menunjukkan di 11. Iya. Halo, assalamualaikum. Host izin 1 menit saja barangkali mungkin. Iya, silakan. Iya. Silakan 10 menit, 10 menit Pak Bimo. 10 menit. Ya, 1 menit saja Bang. Ini menarik ini. Saya tadi dengar kawan-kawan ini fokusnya ke kawan-kawan yang bertanya. Berbiasa. Terlepas dari teknis dulu ya. Tadi ada 2 pertanyaan yang sangat legit bagi saya nih. Pertanyaannya Bang Burhan Lombok sama Bang Arifin ya barusan ini. Yang halo. Pak Herman. Pak Arif. Dari mana Bang, salam kenal? Bang Herman? Dari mana beliau? Sulawesi, luar biasa. Ini mewakilkan pertanyaan kawan-kawan holder ya, yang masih kurang kemudian mengikuti Zoom. Bang Herman lancar, tiap malam saya pantau hadir terus ini pertanyaan. Tapi mewakilkan bagi kita sekarang ini jumlah peserta kita malam ini, Bang Host, berapa sudah sampai detik ini? Masih 96 orang. 90 tadi ada 127. Berarti selisihnya pada tidur ya. Iya. Tanya Mbak tidur ya, karena mungkin udah punya mimpi-mimpi ke depan. Oke. Jadi Bang Herman, Bang Burhan, mungkin ada Bang Burhan di sini. Betul kata host tadi, kan kita seringkali ke Zoom meeting dijelaskan oleh para mentor kita bahwa kalau berhitung dengan angka-angka yang angka matematika gitu ya. Aku beli Bitcoin hari ini dengan pendapatan 0,005 ya per day di mesin miningnya, kapan bisa cuan kan begitu tanyanya kan. Berarti kan bukan untung tapi buntung ya, seperti katanya Mas Christopher tadi. Betul, memang logikanya begitu. Tapi kalau saran saya Bang Herman, buang jauh-jauh deh logika itu ya. Pertumbuhan dari 0,01 pas rilis dan sampai hari ini kan 540% ya. Kita sudah bahas tadi malam tuh lucu-lucuan di situ ya. Ini anggap saja sudah Bang Herman beli mesin seharga 100 USDT nih. Kemudian pakai plat lah, oke. Konsepnya kan Bang Herman ini plat nih, masih plat nih. 0,05. Abang kali 100 hari dapat berapa Bang Herman? 5 apa 10 itu? 5 Pak. Oke, 5. Oke, 5. Tapi harganya satu koin hari ini $1.000. Kira-kira dapat berapa Bang Herman? Bang besok lah gitu. Dia simpen itu. Dapatlah 5 itu. Tapi nilai koinnya $1.000 atau $100 udah dapat $500 nih dengan modal 100 USDT. Atau pada bulan Desember atau setahun berikutnya nilai satu koin itu $1.000 atau $100 per koin. Kira-kira Bang Herman dapat 5 itu dapat berapa jadinya nilai rupiahnya? Kan 5 nih kali 100 sudah $500 kan, hampir 8 jutaan tuh. Kalau kemudian kita berhitung seperti itu, atau nilai koinnya hari itu menjadi $1.000 per koin, kan bukan, pertanyaannya bukan suatu yang mustahil. Saya kembali ke pertanyaan ke Bang Herman, kenapa Bang Herman ikut di Bitcoin? Dasar keyakinan, apa dasar keyakinan Bang Herman? Kan begitu pertanyaannya, ada filosofinya. Kenapa saya ikut Zoom meeting hari ini? Kenapa saya ngajak orang? Kenapa saya belajar kaitkan Bitcoin gitu ya, bukan Bitcoin. Kenapa harus ikut di sini? Tentunya Bang Herman punya keyakinan ke depan bersama dengan teman-teman yang lain bahwa ini platform terbaik, ini platform akan buat saya untung ke depan. Diri saya, keluarga, dan orang lain. Yakin saja kalau ini kembali ke Bang Herman ya. Saya tidak bisa maksain keyakinan, tergantung apa yang dipakai oleh Bang Herman untuk meyakini sebagai platform terbaik untuk kedepannya kan. Kalau saya, abang nggak usah tanya, dia mau jungkir balik kayak Bitcoin, tapi saya yakin bahwa ini platform terbaik yang akan memberikan kepada saya manfaat yang sangat besar. Anggap sajalah kita bahas di malam di Oktober ini menjadi $10, pada Desember menjadi $20. Anggaplah kenaikannya ritmenya itu 10 per bulan, anggap seperti itu. Kenapa harus yakin Bang Herman? Kemudian pertama,
supply-nya kan 77 juta tuh. Bitcoin saja pada sekanal itu informasinya 21 juta. Yang dilepas ke market itu hanya 20 juta. Sisanya entahlah berhantap pari, entahlah di alam jin gaib, kita nggak ngerti kan. Sampai detik ini, jangan coba-coba kita menghayal untuk membeli atau mining atau sebagainya kaitkan dengan Bitcoin ya. Karena nilainya sudah luar biasa ya. Saya punya 14 dulu Bang Herman, 2014 kebetulan. Saya nggak tahu, saya nggak pernah berpikir akan kejadian kalau harga Bitcoin sekian ribu dolar ya. Andai kan kita menghayal lagi nih Bang Herman. Maka Bitcoin juga insya Allah kalau kita yakin sebagai holder yang aktif, maka tidak menutup kemungkinan besar akan bernilai seperti minimal sudah seperti nilainya BNB hari ini. Kalau belum bisa mengejar Bitcoin ya. Tetapi yakinlah bahwa owner tentu orang yang sudah menghitung mengkalkulasikan secara ekonomi, secara logika. Dengan supply 77 juta koin dan sekian ribu juta holder, saya tidak mungkin akan menjatuhkan nama baik perusahaan saya dengan harus tidak bernilai ini koin kan. Itu tergantung kembali kepada Bang Herman hari ini. Saya tidak bisa memaksakan itu saudaraku. Tapi pertanyaannya antum saudaraku tidak sanksi sebenarnya, tidak sanksi dalam hal ini, tapi ingin kemudian meyakinkan bagi holdernya di bawah bahwa kalau hitungan hitungan matematikanya 0,5 kali 100 hari dapat apa ya begitu. Tapi kita sering kali lupa bahwa nilainya ini nanti akan mempengaruhi ya, nilai koinnya itu Bitcoin hari ini akan mempengaruhi pada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun ke depan sudah habis itu Bang Herman. Bayangkan Anda, Bang Herman punya 5 saja dah, oke nggak usah 100. 5 saja tapi disimpan, di hold. Simpan sampai 6 tahun. Saya tidak bisa jamin nilainya $100 kah, $200 kan? Tidak tahu, kita lihat saja. Seperti itu. Tapi keyakinan saya pribadi Bang Herman, itu nilainya sangat-sangat menjanjikan. Demikian barangkali untuk motivasi kawan-kawanku malam ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada malam ini pertanyaan yang berkualitas dan kemudian pertanyaan yang bisa membangkitkan semangat, gairah dan membuka mindset kita bahwa jangan menghitung kepada jumlahnya atau dibilang Master Muhyiddin tadi kuantitasnya, tapi kita perhatikan, kita berhitung kepada kualitasnya. Anda punya 10 koin hari ini, Anda punya 100 koin hari ini, tapi nilainya ke depan tidak akan tak terhingga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa sekali ya statement dari Pak Bimo ini. Ya baik Pak Kris, tinggal kita tutup. Ya oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu mengingat waktu ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua yang boleh meluangkan waktu, boleh lagi mendengarkan presentasi dari kami, dari saya secara pribadi, Stoffel dan juga Pak Saiful. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung teman-teman semua, mohon maaf atas keterbatasan kami. Dan nanti jangan bosan-bosan teman-teman untuk hadir terus di Zoom. Zoom kita adakan setiap hari, bahkan ada waktu-waktu tertentu yang Zoom-nya sampai 2 kali sehari ya. Teman-teman kalau mungkin banyak referralnya, banyak timnya yang belum paham, yang mungkin sulit dijelaskan, silahkan ajak ke Zoom nanti. Nanti kita akan share terus link Zoom kita, tidak akan bosan-bosan untuk memberikan memberikan presentasi kepada teman-teman, memberikan pemahaman buat teman-teman semua. Oke, itu aja dulu penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, dan sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kawan-kawanku, semangat. Terima kasih.
Ojeknya libur kali ini kan.